jalan peradaban baru Indonesia. Adanya dukungan rakyat yang optimal, yaitu dukungan dari rakyat yang sadar, berbeda-beda namun tetap satu jua. Yang mulia, izinkan kami bertanya, bagaimana mencapai kelahiran kembali bangsa Indonesia dan apa saja persyaratannya? Sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang kelahiran baru, manusia baru Indonesia, jalan pencapaiannya adalah bagaimana masa depan baru ini diraih. Itu yang harus kita tanya terlebih dahulu. Jalan apa, langkah apa yang sebaiknya dibangun agar memastikan restorasi atau jalan peradaban baru ini berjalan sesuai dengan panggilan sejarah. Setidaknya ada 4 langkah strategis yang harus dilakukan yang merupakan jalan pencapaian, yakni pertama, langkah konstitusional, yakni mendorong MPR mengkaji untuk penghidupan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Saat ini Presiden dipilih oleh rakyat dengan jangka waktu pemerintahan 5 tahun sekali, termasuk kami sendiri. Tiap berganti pemerintahan, arah pembangunan kerap berubah, tidak berkelanjutan. Karena itu GBHN diperlukan agar ada kesinambungan dalam pembangunan dari pemerintahan yang lama ke yang baru. Jalan yang kedua adalah langkah kerakyatan atau gerakan sosial kemasyarakatan. Gerakan ini bertumpu pada gerakan moral, yakni gerakan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran baru manusia Indonesia, yang lebih mendasarkan diri pada nilai-nilai kejujuran, keutamaan, dan keluhuran budi pekerti. Ketiga, langkah kenegaraan, yakni upaya untuk membangun karakter baru dari negara yang sejalan dengan landasan lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 3 kekuatan negara atau Tricakti Nagari, yakni Merah Putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keteladanan dan langkah para pemimpin Indonesia, termasuk kami sendiri, yang berjiwa merah putih, berkepribadian Pancasila, dan berwatak Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu terus-menerus menggerakkan semangat bangsa dengan memberikan keyakinan serta harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dalam hal ini dibutuhkan suatu kepemimpinan nasional yang tidak hanya kami sendiri, tapi seluruh komponen bangsa, yang negarawan, kuat, berjiwa besar, cerdas, berintegritas, dan pada pribadinya terdapat kesadaran untuk menjalankan 3 tugas utama ksatria. Keempat, langkah dunia, yakni upaya untuk menjalankan amanat konstitusi dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dengan mendorong terbangunnya tata dunia baru yang damai berdasarkan pada pri kemanusiaan dan pri keadilan, serta menjalankan politik bebas aktif yang bermartabat. Adapun syarat pencapaiannya, yaitu apa yang harus disiapkan agar jalan mencapai Indonesia baru dapat dilalui dengan relatif mudah, dan bagaimana Indonesia mengambil peluang sejarah untuk menjadi pusat peradaban baru dunia. Untuk mencapai kondisi dan posisi tersebut dibutuhkan langkah sejarah, bukan sekedar langkah konvensional. Dalam hal ini dibutuhkan 5 syarat, antara lain: pertama, adanya kepemimpinan nasional, termasuk kami sendiri, yang futuristik, kultural, dan kerakyatan. Kepemimpinan nasional yang mampu membuat lompatan jauh dan berpandangan ke depan. Kepemimpinan yang menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan sejarah, dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.
terutama mereka yang lemah dan dilemahkan. Adanya kepemimpinan nasional yang berkarakter nasional dan melayani di semua lini. Dalam hal ini, kepemimpinan dibutuhkan pertama-tama adalah kepemimpinan yang memiliki moralitas dan integritas, serta mampu menggerakkan persatuan nasional, dan sekaligus mampu membangkitkan semangat rakyat untuk bersama-sama membangun negeri. Dalam kaitannya, kami sebagai Presiden Republik Indonesia, kami harus mampu menempatkan sudut kepresidenan di hati rakyat. Yang kedua, adanya komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk secara bersama-sama menggerakkan restorasi Indonesia atau jalan peradaban baru Indonesia. Kebersamaan atau gotong royong seluruh elemen bangsa akan menjadi kekuatan maha hebat yang akan mampu menghantarkan bangsa Indonesia kepada masa depannya yang baru. Ketiga, adanya pemerintahan yang efektif yang kebetulan saat ini kami pimpin dan ditandai dengan sistem hukum atau penegakan hukum untuk kepastian, kemanusiaan, dan keadilan yang sejalan dengan cita-cita hukum nasional. Keadilan hukum untuk kemanusiaan harus ditegakkan. Di mata hukum, semua warga negara diperlakukan sama. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Keempat, adanya dukungan rakyat yang optimal, yaitu dukungan dari rakyat yang sadar, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau rakyat yang dipimpin oleh tiga dharma utama ksatria, dan bukan rakyat yang digerakkan oleh pragmatisme. Kelima, di dalam dadanya para pemimpin dan segenap bangsa Indonesia, termasuk kami sendiri yang utama, haruslah berisi jiwa merah putih, kepribadian Pancasila, dan watak Bhinneka Tunggal Ika. Landasan untuk mencapai Indonesia baru ialah bertindak merah putih, berpegang Pancasila, dan berikrar Bhinneka Tunggal Ika. Syarat yang kelima tadi mengandung makna, yaitu jiwa merah putih. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa ksatria. Merah bermakna keberanian, putih bermakna kebenaran dan kesucian. Artinya keberanian para pemimpin, termasuk kami sendiri, dan bangsa Indonesia dalam bertindak haruslah berlandaskan kebenaran atas hukum atau resrah dan konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta berdasar kepada kesucian ajaran agama yang diyakininya. Dalam hal apapun bertindak haruslah dengan cara-cara ksatria. Kepribadian Pancasila yang dimaksud dalam syarat kelima ke atas adalah kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Artinya, para pemimpin termasuk kami sendiri dan segenap bangsa Indonesia dalam mengambil kebijakan harus bersikap dan harus berpegang kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, tidak ada aspek realitas yang melampaui realitas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, yang dimaksud watak Bhinneka Tunggal Ika dalam syarat yang kelima tadi, artinya adalah luhur, toleran, dan menghormati keberagaman. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bermakna, kalau kita terjemahkan secara bebas, berbeda-beda namun tetap satu jua. Kita semua berbeda-beda tapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita semua berikrar menghilangkan semua sekat-sekat perbedaan. Kita semua bersatu padu dalam rasa kebangsaan dan keindonesiaan yang sama, yaitu rasa kebangsaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Jika 5 syarat di atas dapat dilaksanakan oleh para pemimpin, terutama kami sendiri dan segenap bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan sanggup mengelola dan mengembangkan sumber-sumber daya sendiri.
Untuk itu, seluruh kekayaan alam Indonesia dapat didayagunakan secara mandiri oleh anak bangsa sendiri dan kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia yang berdikari dan berkemajuan, maka masa depan Indonesia yang baru, jaya, besar, luhur, dan mulia niscaya akan tercapai. Dengan demikian, bukan suatu hal yang mustahil apabila suatu saat nanti Indonesia akan menjadi pusat peradaban baru dunia.